Suatu komplimen. Kisah ini bermula pada awal tahun 1990-an di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Dan film ini akan berfokus pada seorang gadis muda bernama Samira yang lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Di hari itu, Samira berpamitan kepada keluarganya. Dia memutuskan pergi ke Srebrenica, sebuah desa terpencil di Bosnia dan Herzegovina, tempat dia akan mengabdikan diri sebagai guru sukarelawan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Samira akhirnya tiba di desa tujuan. Namun sejak langkah pertamanya menjejak di tempat itu, dia merasakan sesuatu yang berbeda, asing dan jauh bertolak belakang dengan kehidupan di Sarajevo yang ia kenal. Selanjutnya, Samira mulai berkeliling desa. Dia melihat beberapa tempat yang akan menjadi bagian dari kegiatannya, mulai dari sekolah dasar tempat dia akan mengajar, hingga rumah kecil berlantai 2 yang akan dia tempati. Dari jendela kamarnya, Samira melihat sebuah bus yang perlahan meninggalkan desa itu. Bus yang tadi mengantarkannya kini sudah pergi, meninggalkan Samira sendirian di tempat yang masih terasa asing. Setelah melewati hari pertamanya sebagai guru sukarelawan, Samira pun menghabiskan waktu bersama para murid dengan bermain di sebuah bukit kecil di dekat desa. Di sana, perasaan tidak nyaman mulai muncul ketika Samira melihat kepulan asap dan suara letusan yang berasal dari desa sebelah. Dia bergegas mencoba menghubungi keluarganya di Sarajevo, namun panggilan itu tidak pernah terjawab. Di tengah kegelisahan yang semakin menekan, Samira memutuskan untuk menulis surat. Pagi itu terasa berbeda bagi Samira. Suara gaduh dari luar memaksanya untuk tetap terjaga. Penampakan pria-pria bersenjata yang ia lihat dari jendela kamar membuat Samira paham bahwa sesuatu sedang terjadi. Tak berselang lama datanglah seorang pria berambut panjang. Dia memaksa Samira untuk keluar dan berkumpul dengan penduduk desa lainnya. Dengan menembakkan beberapa butir peluru ke udara, mereka berhasil menggiring Samira dan penduduk desa lainnya menuju tempat yang mereka tunjuk di sebuah bangunan kosong. Mereka kemudian dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan gender. Para wanita tetap berada di dalam bangunan, sedangkan para lelaki disuruhnya keluar. Dan pada momen itulah terakhir kali para lelaki masih hidup. Ternyata di luar mereka ditembaki satu persatu hingga tewas.
Para wanita yang ada kemudian diangkut menggunakan bis menuju tempat antah berantah. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di suatu wilayah di mana terdapat hanggar yang akan menjadi tempat tinggal sementara. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka semua kelelahan dan memutuskan untuk segera beristirahat dengan menggunakan peralatan seadanya. Di keesokan paginya, mereka keluar hanggar untuk buang air kecil dan cuci muka secara bergantian. Dikarenakan tidak mendapat konsumsi dan tempat istirahat yang layak, para wanita yang sudah uzur pun mulai jatuh sakit. Tenaga medis yang berjumlah 1 orang dengan peralatan terbatas tidak mampu memberikan banyak pertolongan pada tawanan perang tersebut. Dalam kesempatan lain, Samira juga melihat beberapa wanita dipindahkan ke suatu tempat. Sadar kalau paras cantiknya akan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, Samira mulai mengenakan hijab dan terus berdekatan dengan anak kecil agar dikira seorang ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Namun penyamarannya sudah terlambat karena dari awal Samira sudah ditandai oleh mereka. Di saat sedang mencoba menghibur dirinya bersama teman-temannya, Samira tiba-tiba dipanggil oleh seorang pria dan dibawa ke sebuah ruangan. Hide. Di sana dia dihadapkan pada 3 orang yang tampaknya jabatannya lebih tinggi dari komplotan itu. Tidak ada kata yang bisa dia ucapkan, hanya ketakutan yang menelan setiap detik. Samira terpaksa pasrah, menahan diri dari kehancuran yang lebih dalam, sambil meratapi nasibnya yang kini terjebak dalam ketidakadilan yang kejam. Sejak kejadian itu, Samira dipindahkan ke sebuah kamar bersama seorang gadis kecil dan 4 wanita lainnya. Meskipun kini mereka mendapatkan tempat dan konsumsi yang lebih layak dibanding sebelumnya, rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Samira hidup dalam kecemasan karena dia sadar suatu saat mimpi buruk itu bisa saja terulang kembali. Pada suatu hari, satu-satunya gadis kecil yang berada di kamar Samira dijemput oleh salah satu dari mereka. Dengan perasaan curiga, Samira hanya bisa menatap kepergian gadis itu, berharap dia segera kembali dengan keadaan selamat. Namun firasat buruk Samira terbukti ketika di keesokan harinya, gadis kecil itu kembali dalam kondisi mengenaskan dengan luka serius di bagian punggungnya. Setelah mendapat pertolongan dan perawatan seadanya dari Samira, gadis malang itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Terbersit emosi dalam dirinya, Samira berencana untuk melakukan pemberontakan dengan caranya sendiri. Teman-teman sekamarnya merasa heran, kenapa Samira berdandan hingga terlihat begitu mencolok di antara wanita yang lain. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab dengan dipanggilnya Samira ke ruangan pimpinan kelompok mereka. Sang kapten itu tertarik dengan keberanian Samira yang nekat berdandan saat sedang menjadi tawanan perang. Dengan memakai satu-satunya gaun yang ia miliki saat itu, Samira diantar oleh seorang pengawal menuju kediaman sang kapten. Pastinya Samira mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sang kapten. Namun dengan santainya dia masih bisa tetap tenang. Setelah mengakhiri makan malam, sang kapten mulai memperlakukan Samira sebagai miliknya. Hubungan tersebut terjadi berulang kali pada hari-hari berikutnya. Kini tidak ada lagi orang yang berani mengganggu Samira, bukan karena dia aman,
melainkan karena dia telah menjadi simpanan sang kapten. Itulah alasan Samira memilih merawat dan mempercantik dirinya. Dia menetapkan satu tujuan pahit, berada di bawah satu orang berpangkat, daripada harus kembali menghadapi perlakuan kasar dari banyak orang lainnya. Baginya itu bukanlah suatu pilihan, melainkan satu-satunya cara bertahan hidup di tengah situasi yang tidak memberinya jalan keluar. Keadaan itu juga dimanfaatkan Samira untuk membantu teman-teman sekamarnya. Makanan yang ia peroleh dari tempat sang kapten diam-diam dia sisihkan, lalu dibagikan kepada mereka yang bernasib sama, sebagai bentuk kepedulian dia di tengah kondisi yang serba terbatas. Dari kejauhan, mereka menyaksikan komplotan pria bersenjata sedang menggotong beberapa jasad keluar dari hanggar. Pemandangan itu menumbuhkan ketakutan yang sama di benak mereka semua. Kekhawatiran bahwa suatu hari giliran merekalah yang akan dibawa keluar dan tidak akan pernah kembali. Suatu ketika, pasukan bersenjata resmi datang untuk menertibkan kelompok milisi lokal yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Samira dan teman-temannya mendadak diperintahkan untuk berkemas. Tanpa banyak penjelasan, mereka digiring menaiki sebuah bus untuk dipindahkan ke tempat lain. Namun sebelum keberangkatan itu, Samira dipisahkan dari rombongan. Dia diminta menemui sang kapten terlebih dulu yang ingin mengucapkan kata perpisahan. Setelah memberitahukan bahwa perang di negara mereka telah usai, sang kapten memberikan sejumlah uang kepada Samira sebagai bekal untuk perjalanannya. Selama perang Bosnia, Samira dan teman-temannya dijadikan tawanan oleh pasukan Serbia Bosnia yang menolak pengakuan penuh terhadap negara Bosnia. Perbedaan etnis dan agama memperparah konflik ini, sehingga perang akhirnya meletus dan menelan ribuan nyawa umat muslim Bosnia. Ribuan laki-laki muda tewas, perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan dan penahanan. Perang Bosnia berlangsung dari tahun 1992 hingga 1995. Melalui perjanjian damai pada tahun 1995, perang pun berakhir dengan menyisakan sejarah kelam yang tak pernah diinginkan oleh siapapun. Singkat cerita, Samira dan tawanan lainnya pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Samira pun tidak sadar bahwa dirinya kini telah berbadan dua. Keinginan Samira untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya tidak mendapatkan persetujuan dari sang dokter. Mau nggak mau, Samira harus merawat kandungannya yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Sebenarnya usai melahirkan, Samira berniat untuk membuang bayinya. Namun setelah melihat langsung betapa lucunya anak yang tidak berdosa itu, seketika hatinya luluh melihat darah dagingnya sendiri. Dia mulai menyusui anaknya itu dengan rasa bersalah sambil meneteskan air mata. Samira di dalam film ini tidak merujuk pada satu individu tunggal yang nyata, melainkan sebuah tokoh fiksi yang dibangun dari kumpulan kesaksian nyata para penyintas perang Bosnia. Meskipun namanya fiksi, pengalaman yang dialami Samira mulai dari penangkapan di desa terpencil hingga di kamp penahanan adalah cerminan dari tragedi yang dialami oleh ribuan wanita selama konflik tersebut. Jadi meskipun Samira sendiri adalah tokoh fiksi, kejadian-kejadian yang dialami di dalam film sepenuhnya berdasarkan peristiwa sejarah yang nyata.